Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa sallallahu Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamakkin sallallahu alaihi wasallam wa batinal bidaraini dafi'atul syaitan babina walidina wa masyayikhina salafiyah wa ala niyatil Allah nurul qulubana wa qalbana ma'tuqa istiqamah wal muti ala dinil islam bila mihnatin wal insafah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika idza talawta bitadabbur wat tafahum wasta'in ala dzalika bitartil. Pertemuan yang kemarin kami bacakan daun-daunnya Habib Abdullah. Setiap sunat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti membawa manfaat dan membawa keselamatan untuk umat. Pasti. Oleh karena itu kita jangan membuang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang membawa keselamatan. Ojo kesusu goleki barang sing sakliyane teko Kanjeng Nabi. Lebih ono teko Kanjeng Nabi iki dilakoni, sudah dilakukan ini. Sampean sumpek masalah rezeki itu hasil kakak. Sumpek kepingin rezeki ini lancar, wiritan sing teko Kanjeng Nabi, sing faedahe napa niku namine sing khasiate ngelancarno rezeki. Ndak usah ngane-nganehi, ndak usah ke Gunung Kawi apa dan lain sebagainya. Ini malah menjadikan tidak akan memecahkan masalah. Karena apa? Karena telah membuang ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Di antara dari kesunatan ataupun anjuran-anjuran dari Habib Abdullah, sumbernya dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus mempunyai wirid membaca Al-Quran. Kayaknya sudah saya baca ya sekilas di waktu di banyak nya itu di mana itu banyak Habibnya itu Karangjati itu membaca Al-Quran. Tak ulangi sedikit aja sebab afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utamane ibadane umatku daune Kanjeng Nabi yaitu membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Membaca Al-Quran ini ganjarane per huruf, bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf. Barang siapa yang membaca Quran ketika sholat, maka setiap hurufnya diberi pahala oleh Allah 100 kebaikan. Lah mocone di jero ini sholat. Sampean apal surat Yasin, mocone di jero ini sholat. Jadi setiap hurufnya diganti pahala 100 kebaikan. Tapi ojo dari imam sampean, dari imam ditarik makmum ya. Tidak boleh. Fitnah, tukang fitnah namanya. Jadi lek sholat diwian sampean sholat duha atau apa, ocon sing surat-surat yang hafal kalian baca di dalam Al-Quran agar per hurufnya ini mendapatkan 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran ketika di luar sholat, maka tapi punya wudhu, maka apa itu namanya per hurufnya diberi pahala 50 kebaikan. Per hurufnya ini diganti oleh Allah 50 kebaikan. Sampai mulai mangisu sampai bengiki karuan iso nglakoni 50 kebaikan. Opoan keapian sing sampean lakoni lek keelekan wakeh ya.
kemaksiatan per detik kalau kemaksiatan. Nah ini makanya kita disuruh mempunyai wirid, mempunyai istiqomah bacaan Al-Qur'an. Terus mana barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, tadi itu qaidun fi sholat, sholatnya dalam keadaan duduk ya, itu 50 kebaikan. Kalau di luar sholat tapi dalam keadaan suci, ini 25 kebaikan. Sampai saking duwe wudu maca qul a'udzu birabbin nas, qul ini 25 tambah 20 50. Wis masyaallah wis wakeh kok ya, enggak terhitung. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an di luar sholat dalam keadaan hadas, ini masih mendapatkan per hurufnya 10 kebaikan, asyru hasanat. Wa iyyaka dauni habadullah ayyakuna hamuka fi tilawatika maksuron alal iktsar minha duna tadabbur wa taratun. Tapi jangan sampai tujuan kalian membaca Al-Qur'an hanya banyak-banyakan membaca Al-Qur'an, hanya hatam-hataman tanpa tadabbur dan tanpa tartil. Itu pesan dari Habibullah. Ojo sampai tujuan kita akeh-akehan khatam kaya kosoan balapan dilanggar kuis oleh 5 padahal kosoan sik rong dino sih khatam ping 5 kaya apa macane ya. Ini tambah enggak baik daunnya Habibullah. Tanpa tartil dan tanpa tadabbur. Tadabbur itu mengangan-angan maknanya. Wa 'alaika idza talauta bit tadabbur wa tafahum, wajib bagi kalian ketika membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, kelawan ngangen-ngangen maknane, ngangen-ngangen artine, wasta'in 'ala dzalika bit tartil, maka mintalah pertolongan dengan membaca tartil. Artine iso tadabbur ambit tafahum, bisanya memaham dan mengangan-angan artinya ini dengan cara bacaan tartil. Ojo akeh-akehan nek maca Al-Qur'an ya. Jangan ojo kerumune diarani lancar, jangan sampai seperti itu daunnya Habibullah. Agar supaya ibadah kita yang berupa membaca Al-Qur'an ini benar-benar ibadah yang sangat berbobot dan pahalanya benar-benar sempurna. Jadi tartil. Ya ayyuhalladzina amanu, umpamanya ya diwaca ya ayyuhalladzina amanu, kan kena ya kewaca, alifnya kebaca, hamzahnya, iyanya, tasdidnya terbaca semua. Lek sampean ndak bisa baca cepet yo alon, ojo gaya tok cepet. Ya ayyuha dibaca berulang kali karepe jadi arani maca cepet lho iki. Apa-apaan ngene iki. Ya ayyuha alladzi tok diulangi ping 20 ya. Ndak usah, lek enggak iso cepet yo alon. Ya ayyuhalladzina, lebih baik daripada ya ayyuha kayak ngono iku macane ya. Kita kan sering mendengar ya di musola-musola. Tapi yo jangan terlalu disalahkan ngambul ya. Orang-orang itu ngambulan biasanya. Jadi mocane kakek tak rukaruan, aduh ngambul tak kira maca ya. Balik bi orang kakek tak gelem maca salah. Jadi mestine sing iso maca melu darusan, melu khataman Quran. Lek ana wong khataman Quran ya ngono tok ya aja disalahno, sampeyan sing salah. Sing iso maca Quran apa enggak melu kok tidak ikut membaca Al-Qur'an. Jadi butuh kesabaran ya. Wajib diingatkan, tapi ya apa bagaimana sekiranya enggak terjadi ngambul ya. Kalau di Madurajo niku napa niku saking semangat sampai tukaran rebutan mic niku biasa nggih. Rebutan mic sampai dikuanten ya katakan mic liah ya. Sampai ngoten nggih. Polahe nyelat. Jadi waktu khataman Quran ya ada ada orang tua yang menunggu gilirannya membaca. Ternyata ada orang lain tiba-tiba masuk mendekat di dekatnya orang membaca. Pada waktu wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kalah mit langsung dijupuk ngamuk sing iku. Ya kantakan dimasukkan ke mulutnya ya.
Dalam satu sisi saya di dalam hati alhamdulillah iki saking semangate ibadah. Tapi ya semangat ya kudu ono ilmune, mosok morokan kakan kata ngoten ya enggak ngono ya. Semangat ya semangat tapi jangan sampai bertengkar. Makanya belajar ilmu agama itu harus menyeluruh. Lah ngerti ilmune agama sing temenan enggak wani nyelah. Tartib itu harus hukumnya wajib, urut-urut itu apa? Antrian ini hukumnya wajib. Apa maneh WC umum wajib sampean ndak boleh nyelat ya. Enggak boleh nyelat sampean. Mulai sing sampean gede dhewe kono-kono minggir ya saken sing kebelet iki mulai mang ya. Sing ngenteni. Makanya apa itu namanya? Antri ini hukumnya wajib. Nek wis musuh wong badui wis wangel wis enggak ngerti yang apa ndak ngerti yang antri pokoknya menang karepe dhewe aku kesusu ya padha kesusune ya iki untuk nek mburi iki ya. Makanya antri itu hukumnya wajib. Iku mungkin tidak ngerti ya hukumnya antri itu wajib dipikir tak wajib gitu ya. Iku mestine wajib antri itu. Ini masalah membaca Quran. Jangan banyak-banyakan ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kebaikan. Maksudnya duduk hatam-hataman, duduk cepet-cepetan baca Quran, berlomba-lomba ibadah dengan sesempurna mungkin agar pahala ini mendapatkan pahala yang sempurna mungkin. Paling sempurna nih pahala ya apa carane? Yo disempurnakno, ojo balapan. Terawih bangga lemare tanglang gelek-gelekan 7 menit. Gak bangga-banggaan, ini bukan fastabiqul khairat. Makanya kita mengartikan fastabiqul khairat itu jangan seperti itu ya. Iku lek balapan jaran kaya ngono ya. Tutuk-tutukan itu balapan jaran atau balapan maraton seperti itu. Tapi kalau ibadah tidak seperti itu, tapi berlomba-lomba ibadah dengan sempurna, dengan paling sempurnanya ibadah agar mendapatkan paling sempurnanya pahala. Wahdir fi qalbika 'azamatal mutakallim subhanahu. Ini caranya akhlak membaca Al-Qur'an. Hadirkan di hati kamu 'azamatal mutakallim, kebesaran zat yang sing dawuh. Sapa? Gusti Allah. Kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalian baca Quran membayangkan besarnya, derajatnya ataupun keagungannya zat sing dawuh, yaitu Gusti Allah. Jadi ojo kaya wong napa? Kaya wong ngamuk-ngamuk ya sing kena ya ayyuhalladzina ya jangan begitu seperti itu ya. Jangan. Makanya membaca itu dengan menghadirkan hati azamatul mutakallim wa annaka baina yadayhi. Kamu membaca Quran itu di depannya zat yang dawuh, yang punya kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taqra'u 'alaihi kitabu alladzi amarka fihi wa nahaka wa 'adaka wa wasaka. Kalian membaca surat dari Allah, padha karo maca surat dari Allah, yang mana kalian membaca di depan Allah, di hadapan Allah, membaca perintahnya Allah, larangannya Allah, mau'izahnya Allah, dan wasiat-wasiat dari Allah. Oleh karena itu membaca Al-Qur'an itu sunat. Kalau ayat-ayat azab sunat susah ya, susah. Kalau bisa nangis, tapi jangan nangis menangis. Nangis nggak ada tujuan lain. Tujuannya memang ingat siksanya Allah, bukan ingat kambingnya yang hilang, bukan ya. Ada seperti itu ya. Jadi ada anak kalau ada ayat itu ya nangis, ternyata pada waktu ada darusan ayat itu ketepaan kambingnya hilang. Jadi nangis krono kiling kambing bukan ya, tapi nangisnya memang karena ayatnya itu menerangkan siksanya Allah. Jadi umpamanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diangan-angan ya Allah, Gusti Allah itu saiki merintahno menungso poso. Aku iki wis nglakoni poso apa durung? Posoku ndak sempurna. Jadi mengangan-angan seperti itu sehingga membaca Al-Qur'an benar-benar dengan takzim, dengan tawadhu dan lain sebagainya. Kemudian wa kun inda qiraati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim.
Ketika membaca ayat-ayat tauhid, ketika membaca ayat-ayat mengagungkan Allah, hati kamu hendaknya dipenuhi dengan mengagungkan kepada Allah. Wa inda qiraati ayatul wa'id wa'di, dan ketika membaca ayat-ayat ancaman wal wa'id dan ancaman-ancaman, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman, mumtali'an biraubi warrabi. Hati kamu hendaknya dipenuhi dengan rasa takut, rasa rasa takut kepada Allah, rasa khawatir kepada Allah. Ya apa lek dosaku koyo ngene terus gak dik sepuro karo Gusti Allah, lek ibadahku gak dik sepuro, lah aku disiksa karo Gusti Allah. Jadi membaca ayat itu sambil mengangan-angan seperti itu ya. Makanya apa itu namanya mengajak dan melarang itu ada ono nadane dhewe di Al-Qur'an. Lek ngejak niku biasane tabsyir, dibungahno wong-wong niki, dibungahno sapane wong sing nglakoni ibadah ngene oleh ganjaran ngene, di swarga dibangunno gedung, oleh bidodari dan lain sebagainya. Begitu juga kalau ancaman untuk melanggar aturannya Allah. Sapane wong sing melanggar aturannya Allah di neraka bakal disiksa, di neraka iku akeh siksaan dan lain sebagainya. Memang modele lek ngelarang perkara maksiat kaya ngono modele. Nahi mungkar istilah. Memang seperti itu caranya. Kalau amar ma'ruf memang seperti itu, enggak sama ya, memang enggak sama. Nah, ini hati kita harus harus penuh dengan rasa takut kepada Allah. Wa inda qiraati ayatil awamir wa zawajir syakiran muhtarifan bit taksir wa mustaghfiran aziman ala tasmir. Dan ketika membaca ayat-ayat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam umpamane wa zawajir la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza umpamane. Ini harus di hati niki harus mengakui kesembronoan, mengakui bahwa saya belum sempurna melakukan perintahnya Allah, saya belum total meninggalkan larangannya Allah, harus seperti itu. Dan di hati harus mulai saiki aku kepingin ngedoi larangannya Allah, mosok bendina aku ngincengan wong adus umpamane, terus diangan-angan seperti itu. Lek wis nerangno ayat-ayat larangan itu di hati ini harus ada azam, ada niatan seperti itu. Itu tata cara ya, coro akhlak ataupun adab kita ketika membaca Al-Qur'an. Dan banyak yang lainnya. Wa yang bagi ayakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi. Seharusnya kalian juga mempunyai wiritan membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kayak seperti sekarang ini membaca daun-daunnya Habib Abdullah, ini merupakan ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat untuk kita, mendidik kita bagaimana cara beribadah yang tepat. Oleh karena itu jangan nanggung-nanggung ya, kalau mau wiritan membaca ilmu jangan nanggung-nanggung, sing istiqomah. Makanya saya kalau bahas majelis ya itu saya kurang suka kalau urusan jaminan sing dibahas ya. Karena apa? Ini termasuk wiritan kita, wiritan membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sampai mau dhewe ya angel, lek bareng-bareng kan enak mendengarkan, saya bagian baca, sampai bagian mendengarkan. Ini dawuhnya Abdullah, hendaknya punya wiritan. Sudah dulu saya katakan bahwa yang dinamakan wirid itu ibadah yang dilakukan dengan istiqomah. Tidak harus zikir, tidak harus tasbih, tidak harus sholawat, tidak harus baca Quran. Mendengarkan ilmu ini termasuk wiritan. Bagaimana ilmu yang manfaat? Wa alladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifati wa fali wa ala'i wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min man ta'atuhu wa nahaka an maksiatihi. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiatihi wa yurithuka zudan fid dunya wa rabatan fil akhirah wa yubsiruka bi uyubi nafsik wa afati a'malik wa makayidi aduwik. Maksudnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahi pengetahuan kita pada zatnya Allah.
menambahi pengetahuan kita pada sifat-sifatnya Allah dan nikmat-nikmatnya Allah. Itu ilmu manfaat. Kemudian memberitahukan kita, dengan sebab ilmu itu kita bisa mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kari delok awis iki ilmu iki termasuk ilmu nafi apa enggak? Oh, ilmu ini bahas masalah ibadah, bahas masalah kewajiban-kewajiban. Berarti ini yang dimaksud Habib Abdullah, kita agar punya wiridan seperti ini. Ilmu-ilmu yang memberikan tambahan pengetahuan kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Dan ilmu yang mendorong kita agar zuhud, tidak mencintai dunia, bahkan senang pada akhirat. Berarti itu ilmu yang harus kita peroleh, kita laksanakan, yang harus kita kerjakan ataupun yang harus kita ikuti, dibuat wiritan. Pokoknya lek ono sampean krungu dawuh nggih, krungu omongan teko sapa ae, ndadekno tambah semangat ibadah. Ndadekno tambah seneng yang akhirat, tambah enggak pati seneng yang dunya. Tak pati, lek seneng ya tetap seneng menungso ya. Enggak pati seneng yang dunya, tambah seneng yang akhirat. Terus wa yubsiruka bi uyubi nafsik, tambah delok yang cacate awak dhewe, bukan orang lain tapi diri sendiri. Ya Allah, banyak kekurangan diri saya ini umpamanya. Atiku sik hasudnya uang, sik iri, sik dengki dan lain sebagainya. Ini ilmu yang bisa mengetahui aibnya diri sendiri, ini berarti ilmu nafi. Wa afati amalika, dan afatnya amal-amal kamu, dan wa makaidi aduika, dan tipu daya musuh kamu yaitu setan. Berarti ilmu yang seperti ini kita harus dengarkan, kita harus melazimkan duduk di situ. Umpamanya ono omongan tambah wani sampai Gusti Allah. Gara-gara omongan ini tambah rasa-rasa uang sampean. Gara-gara omongan ini sampean tambah wani maksiat, tambah wani ninggalno kewajiban. Berarti bukan ilmu nafi. Jangan mendekat lagi dan jangan mendengarkan lagi. Nah, kalau itu sumbernya dari kitab, kita yakin itu merupakan ilmu nafi. Apalagi ini daunnya Habib Abdullah Al-Haddad, kitab Risalatul Mu'awana. Ini jadi wiritan membaca Quran juga wiritan membaca ilmu nafi. Jadi pengajian sampean nggak iso istiqomah golek pengajian dia ini, pengajian manapun ya. Bukan hanya Syekh Hermania setiap malam, enggak harus di sini ya. Pokoknya sampean cari yang sekiranya sampean bisa duduk istiqomah. Karena itu merupakan wiritan. Lagi sampean duwe wiritan sing saben ini kok napa niku namine al-waridat min haitsul aurat. Pertolongan Allah, bantuan Allah tergantung wiritan. Tambah akeh wiritane sampean, tambah akeh bantuane teko Gusti Allah. Selamat dan lain sebagainya. Utangi akeh tapi sik tenang-tenang ae umpamane akeh wiritane berarti ya. Umpamane napa niku namine uripe ya kaya ngono tapi enggak digoda-goda wong, akeh wiritane berarti. Sing iso tuku iki berarti akeh wiritane. Mergane wiritan tidak harus zikir, tidak harus termasuk duduk di majelis ilmu, ini termasuk. Dan semoga manfaat dan barokah ya. Semoga bisa istiqomah dan semoga bisa terus membaca ilmu-ilmu yang nafi, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.